Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Niko Omera di channel Unboxforia. Mana tepuk tangan? Iya, oke. Ya. Ini udah cukup lama saya nggak, nge-review apapun, nggak bikin video apapun. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu kalian mengenai mic USB, karena saya jarang banget ya, review mic USB, dan ternyata banyak banget yang minat sama mic USB atau USB mic. Nah, ini adalah Vivine K690. Sebentar saya cek dulu, bener nggak namanya ya? Vivine K690, ya. Tulisannya Vivine. Ada yang baca Vivin, ada yang baca Vivine. Yang benar adalah Vivine. Ya, jangan salah baca, nanti malu-maluin. Nah, ini sebenarnya tadinya saya nggak mau unboxing, mau langsung bikin videonya. Tapi ternyata boxnya tuh asik ya. Jadi sayang kalau nggak di unboxing. Nah, sekarang kita unboxing ya. Kita lihat ya. Oke. Ya, dia modelnya kayak gini. Kalian bisa lihat di sini Vivine ya, understand your voice better. Cuman kok tidak ada, kalau di boxnya tuh nggak ada tipenya K690 gitu, nggak ada. Dan ini kalian kalau beli Vivine K690 ini kayak beli satu mic tapi dapatnya 4 mic. Karena apa? Dia ada 4 ini polar pattern ya. Ada cardioid, omni, bidirectional, dan stereo pickup patterns. Oke. Dan ini adalah USB, jadi disambunginnya ke komputer. Oke, so anyway kita buka. Nggak harus komputer sih, apapun yang pakai, yang bisa pakai USB ya bisa dipasangin ini ya. Kayak iPad gitu. Kalau kalian punya USB-nya bisa dipasangin ini. Tuh, lihat tuh. Serius sekali ini. Taruh sini. Nah, di sini baru ada nih. Vivine K690, ada user guide. Taruh sini. Iya. Wow. Terus ada apa nih? Keluarin dulu ya semua ya. Ya. Ini adalah kayaknya untuk di sini nih ya. Jadi kalau kalian pasangin ini, kalau kalian nggak mau pakai stand, bisa pakai stand kayak gini nih, boom arm ya. Oke. Let's see what have we got here. Oke, ini kabel USB-nya. Ada beltnya ya. Buat jaga supaya nggak berantakan kabel seliweran gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat mic-nya. Ini bahannya metal banget, semuanya full metal. Mereka bilang this is a full metal body. Oke. Terus di sini ada volume untuk monitoring ya, untuk headphone kalian. Jadi kalian bisa pakai headphone, lihat di sini. Oke. Ya, ini ada buat headphone, ini buat USB-nya, ini untuk naruh adapter ini supaya kalian bisa taruh di boom arm. Oke. By the way, ini fokus banget. Ya. Terus kita lihat lagi. Ini on off. Kamera saya kenapa? Oke, di sini ada, nah ini ada patternnya, polar pattern, kalian bisa pilih. Ya, nanti di buku ini ya pasti ada penjelasannya, dan ini adalah volume mic-nya atau gain. Oke, jadi jangan bingung antara ini sama ini.
ya. Ini untuk monitoring. Jadi kalau kalian besarin kecilin, cuman pengaruh ke ini aja, ke volume di headphone kalian, oke. Nah kalau ini efeknya adalah ke volume di saat recording ya, di tempat kalian recording di mana lah di situ ya, jadi volumenya ada di situ. Nah, cara kerjanya adalah seperti ini. USB-nya masuk situ dan ujung yang satunya lagi ini. Ya, yang ini ke komputer atau apapun ya yang bisa USB. Sesimpel itu. Dan by the way yang saya pakai sekarang juga headphone baru. Ngetes aja tipenya. Ini ya, apa nih? Actron HP 280 atau HP 280 ya. Ini emang buat monitoring ya. Jadi dia dynamic. Cukup bagus dipakai untuk monitoring. Harganya juga 500 ribuan, nggak ngosongin kantong banget lah gitu ya. Masih oke lah ya. Nah sekarang tanpa basa-basi lebih jauh kita coba si USB mic ya, oke. Sekarang udah saya sambungin ke komputer ya. Nih suaranya kayak gini dan ini adalah yang stereo. Jadi kalau kalian gini tes, nah ini suaranya ada di sebelah kanan nih. Kalau kalian nggak kebalik pakai mic-nya ya, ini tengah-tengah persis, jadi kiri kanan kedengeran. Dan ini di sebelah kiri. Oke, tes. Sekarang kalau saya putar ada perubahan apa enggak? Kalian bisa lihat bedanya, bisa dengerin. Dan ini untuk gainnya saya pasang di jam 11 ya. Oke. Lagi tes. Oke. Jadi suaranya muter, oke. Dan kondisi ini kalau saya ketok-ketok meja tuh. Ya, suara kayak gitu. Sekarang kita ubah ke omnidirectional, oke. Tes 1 2 3. Oke. Ini adalah omnidirectional. Jadi omnidirectional tuh kayak gini ya, saya liatin ya. Nih. Ya. Polar patternnya gitu. Jadi basically dia tuh akan ada suara ngambil dari sini tuh lebih peka gitu. Jadi kalau saya putar kayak gini, tes, lihat, tes. Nah, suaranya kayak gitu. Jadi kalian masih dia nangkep peka suaranya ya. Sekarang kita coba yang cardioid. Ya, inilah adalah cardioid. Jadi yang ini color patternnya gambar hati dia ya, modelnya nih. Artinya apa yang di belakang sini ya. Jadi itu suara yang ditangkap akan lebih nggak terlalu sensitif yang di daerah sini ya. Jadi kalau saya putar tes, oke. Dan ini emang bagusnya kalau kalian deket ya, segini ideal. Nah ini sengaja saya bikin jauh supaya kalian bisa kira-kira kalau kalian punya ini dipakai dengan jarak segini, biasanya orang suka buat main game kayak gini kan ya, dia main gini. Nah masih kedengeran enak sebenarnya ya. Kalau saya lihat di grafiknya tuh, di wave-nya masih ada suara masuk, oke. Dan kalau saya jauhin kayak gini, suaranya segini, jadi kalian ya karena nggak enak juga kan terlalu nunduk terus gini. Walaupun ini bisa dipakai di boom arm ya, cuman oke kita coba kayak gini deh. Nih suaranya kayak gini ya, jarak segini. Oke, itu tadi adalah cardioid. Sekarang kita coba ke berikutnya apa sih nih? Bidirectional ya. Jadi dia ngerekam dari depan sama belakang. Oke. Jadi ngerekam dari sini sama ngerekam dari sana. Ya, ini adalah bipolar. Bipolar kayak penyakit dong ya. Bidirectional ya. Jadi nah, kalau kalian lihat gambarnya dulu deh. Nih fungsinya ya.
Ya, jadi buat interview kalau kalian cuman punya satu mic, kalian mau bikin podcast cuman, aduh gue cuman punya satu mic, mungkin beli ini aja mendingan ya. Karena tinggal taruh di tengah, bisa nangkap semuanya itu gitu. Bukan semuanya, depan sama belakang. Kita coba kita puter. Nah ini kalau dari samping suaranya kayak gini. Sekarang dari belakang suaranya jelasnya sama kayak dari depan. Tes. Oke, sekarang kita mimicking misalnya lagi interview sama orang ya, berarti kan jaraknya jauh segini. Oke. Dan ini saya pakai gainnya masih di jam 11. Sekarang kalau saya tambah sedikit, ini kira-kira jam 12. Nah suaranya kayak gini. Ini mic dari depannya. Sekarang kalau kita puter, ya ini bagian belakang. Saya ngomong dari bagian belakang. Ini depannya. Suaranya kayak gini. Jadi kalau kalian mejanya kira-kira jarak kalian sama si bintang tamu yang diajakin podcast itu cuman 1 meter 60 sampai 1 meter 60 cm sampai 1 meter, kalian udah bisa tahu nih suaranya kayak gini ya. Kalau saya dengar di monitoring sih cukup oke ya, cukup enak. Dan ini saya sengaja AC saya nyalain, hasilnya kayak gini. Kita dengerin dulu. Dan ini nggak melalui editing, jadi semuanya yang keluar dari si mic Vivine K690 ini asli, nggak saya edit sama sekali. Oke, saya kecilin lagi. Oh, di sini berarti sekarang. Ya. Kalau kita ketuk-ketuk atau gini. Sekarang kalau saya ngomong jarak nih 60 cm kayak gini suaranya dari mic yang depan. Dan nggak perlu saya coba 3 meter. Ngapain juga kalian ngomong 3 meter. Tapi kalau saya ketok-ketok di meja, masih masuk dikit. Oke, sekarang saya coba matiin AC. Ya, ini posisi AC. Posisi AC-nya udah mati ya. Suaranya kayak gini. Kita dengerin apakah ada noise. Saya naikin lagi gainnya. Ini gainnya jam 12 lewat sedikit ya. Ya, kita balikin lagi. Oke. Itu tadi Vivine K690. Cukup oke sih harganya sekarang ya. Saya kasih lihat harganya adalah 1.299.000, 1,3. Tapi kalian kayak dapat 4 mic ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena tadi ada polar patternnya tuh dapat 4. Jadi oke lah ngeluarin duit segitu cuman dapat 4 mic gitu kan ya. Yang kalau kalian beli satu-satu anggap 500 ribuan gitu ya. Berarti berapa tuh? 500 kali 4 2 juta kan. Ini 1,3 dapat 1 mic, serasa dapat 4 mic gitu ya. Oke, ini adalah Vivine K690 USB microphone. Suaranya so far dari yang saya dengar cukup bagus. Simple, kalau kalian nggak mau beli sound card, nggak mau beli mixer, nggak mau beli apapun itu, mau tinggal colok langsung berfungsi ya, ini USB mic ya. Vivine K690 ini akan kita coba untuk disambungkan ke mixer atau sound card atau audio interface apapun itu. Kita coba apakah bisa apa enggak, karena banyak yang suka nanyain, Om bisa nggak sih tuh di USB mic tuh disambungin ke itu tadi lah ya, mixer atau audio interface atau sound card. Nanti kita coba di video berikutnya mungkin ya. Oke, sekarang itu dulu. Sekali lagi ini Vivine K690 dan ini adalah Actron yang saya juga baru beli. Terus kalau kalian tertarik sama produk ini, sama Vivine ini, bisa lihat di GH Music Store.
Kalau saya karena di Bintaro jadi deket tempatnya, saya tahu. Kalau yang bukan di Bintaro, browsing aja deh, lihat di situ ya, cari-cari di situ. Oke, nih ya. Dan jangan lupa beli barang yang benar di toko yang benar, karena kalau nggak barang mahal rusak nggak bisa digantiin, pucat hari gini ya. Oke, paling itu aja. Kalau gitu sampai ketemu lagi dengan saya Niko Omera di channel Unbox Foria.